Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya Hari Chandra di channel tercinta Anda, ASM Mind Center. Kali ini kita akan membahas berkaitan dengan presuposisi atau asumsi-asumsi dasar dari NLP, Neuro Linguistic Programming. Dan kali ini kita berbicara tentang presuposisi map is not the territory. Artinya bahwa peta bukan wilayah sesungguhnya. The map is not the territory ini sendiri diperkenalkan oleh seorang antropolog yang terkenal yang bernama Gregory Bateson, di mana peta atau map tersebut diartikan sebagai suatu realitas internal, yaitu yang mewakili dari isi kepala manusia. Sedangkan teritori atau wilayah diartikan sebagai suatu realitas eksternal atau yang mewakili segala kejadian peristiwa yang terjadi di luar kepala manusia. Sehingga dapat disimpulkan apa yang terjadi di luar kepala kita tidaklah sama dengan apa yang terjadi di dalam kepala kita. Jadi maksudnya bahwa peristiwa yang terjadi di luar kepala kita bersifat netral, tanpa makna. Jadi suatu kejadian peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita pada dasarnya adalah bersifat netral, baru akan memulai atau memiliki nilai atau makna setelah masuk ke dalam realitas internal manusia atau masuk dalam pemikiran dari manusia itu sendiri. Jadi mungkin saya akan memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Suatu saat saya pergi ke suatu mall dan saya bertemu dengan teman lama saya sewaktu di kuliah. Namanya adalah Basuki. Kemudian saya menepuk pundaknya dan saya mengatakan, "Hei monyet, apa kabar?" Jadi peristiwanya adalah menepuk pundaknya dan menyebutkan, "Hai monyet, apa kabar?" Kebetulan saat kejadian atau peristiwa tersebut, Basuki sedang bersama dengan temannya lain. Namanya Agus, di mana Pak Agus ini tidak kenal dengan sosok saya. Saya akan mencoba untuk membedakan tadi antara realitas internal Basuki dan Pak Agus. Di mana kalau kita berbicara dengan realitas internal seorang, berkaitannya tentunya dengan nilai dalam diri dia, pengetahuan dalam diri dia, pengalaman-pengalaman hidup dalam diri dia atau orang tersebut. Jadi ketika saya menepuk bahu Basuki, "Hai, apa kabar monyet?" Realitas internal Basuki, makna yang ditimbulkan adalah persahabatan. Mengapa persahabatan? Karena Basuki ini teman saya lama di kuliah, sering bermain, dan kata-kata monyet itu sudah lumrah kita gunakan dalam pergaulan kita saat kuliah tersebut. Sehingga realitas internal, makna yang diberikan Basuki adalah berkaitan dengan persahabatan. Sedangkan di lain pihak, teman Basuki, dalam hal ini Pak Agus yang tidak kenal dengan saya, realitas internalnya atau memaknakan kata monyet itu sebagai suatu yang tidak sopan. Apalagi mungkin pengalaman hidupnya biasa hidup dengan norma-norma yang bagus, norma-norma di lingkungannya yang sopan. Sehingga kata-kata monyet dimaknai sebagai suatu hal yang tidak sopan. Artinya apa tadi? Suatu kejadian peristiwa ketika saya menepuk bahu Basuki dan mengucapkan, "Apa kabar monyet?" Setelah masuk ke realitas internal,
atau dimaknai, diberi nilai oleh individu yang berbeda, menyebabkan nilai yang berbeda juga. Padahal peristiwanya sama. Ini maksudnya bahwa suatu peristiwa itu netral dan akan mempunyai makna berbeda setelah masuk ke dalam realitas internal dari individu masing-masing orang. Hal ini juga berkaitan erat dengan presuposisi NLP lainnya yang menyatakan bahwa people respond according to their map of reality. Ya, people respond according to their map of reality. Orang bereaksi menurut realitas internalnya sendiri. Jika dikaitkan dengan contoh tadi, berkaitan dengan realitas internalnya sendiri, Basuki memaknai bahwa kata-kata monyet sebagai bentuk persahabatan karena mengenal Basuki lebih dalam. Sedangkan realitas internal dari Pak Agus ini sebagai suatu ketidaksopanan tadi. Jadi nilai realitas internal tadi tentunya berpengaruh terhadap perasaan atau emosi dari masing-masing individu. Artinya ketika berkaitan dengan Basuki sebagai persahabatan, tentunya dia perasaan yang timbul adalah perasaan senang, keakraban. Akhirnya tingkah lakunya apa? Responnya, tingkah lakunya adalah mungkin berjabat tangan dengan senyuman atau memeluk erat. Nah, jadi seperti itu. Sedangkan di lain pihak, Pak Agus yang memaknai sebagai suatu ketidaksopanan mungkin akan memaknai lain, akan menjauhi saya, bahkan tidak mau berkenalan lebih dekat. Jadi sebuah situasi yang netral kemudian direspon berdasarkan realitas internal seseorang dengan makna yang berbeda, tentunya respon dan tingkah lakunya akan berbeda juga. Dan kemudian kalau kita bawa dengan contoh di perkantoran, mungkin suatu saat seorang manajer ingin mengcoaching dua orang supervisornya, misalnya supervisor A dan supervisor B. Supervisor A memiliki pengalaman dan performa yang baik. Jadi selama ini ketika dia berkomunikasi, ketika melakukan aktivitas bersama dengan atasannya, nilai-nilai value, makna yang didapatkan terhadap seorang manajer ini baik. Di lain pihak, seorang supervisor B, dia memiliki pengalaman yang kurang baik terhadap atasannya. Dan juga tentunya underperformance. Suatu saat seorang manajernya mengcoaching mereka secara bersama-sama dan mengatakan bahwa, "Hai supervisor, bulan ini target kita 2 miliar tidak tercapai. Bego amat sih kalian." Peristiwanya itu ya, coaching, bego sekali kalian. Karena supervisor A memiliki pengalaman yang baik dan memiliki suatu performa yang baik, dia memaknai suatu kata tidak sampai target dan bego tersebut sebagai motivasi. Sebagai motivasi. Sedangkan di lain pihak, supervisor B yang tidak performan menganggap sebagai suatu kemarahan. Bos ini bisanya marah-marah aja. Nggak ngerti apa mencapai target 2 miliar susah. Coba aja ke lapangan. Nah tadi, latar belakang dan pengalaman peristiwa menentukan dari perasaan, emosi dari masing-masing supervisor. Kemudian karena supervisor A perasaan ada untuk memotivasi, akhirnya dia menjadi kreatif berpikir bagaimana cara saya untuk mencapai 2 miliar target ini. Dia akhirnya berpikir menemukan cara-cara baru. Sedangkan supervisor B tadi yang memaknai ini sebagai suatu bosnya marah-marah aja, bisanya ngomong aja, akhirnya membuat dismotivasi. Akhirnya mencari alasan, sudah kerja aja seperti biasa. Toh saya yang penting digaji, yang penting saya tidak melanggar disiplin perusahaan. Ya, artinya tadi, jadi setiap nilai dalam diri orang bisa menentukan perasaan seorang dan berbeda-beda terhadap responnya. Jadi realitas internal seorang itu menentukan seseorang untuk
berpikir sesuatu untuk melakukan sesuatu juga. Jadi penting bagi kita untuk mampu memanage nilai, belief maupun realitas internal dalam diri kita. Pertanyaannya, bisa tidak kita merubah map atau realitas internal kita? Tentunya bisa. Dengan apa caranya kita merubah realitas internal kita? Dengan cara tentunya belajar hal-hal yang baru, bertemu dengan orang-orang baru yang tentunya yang memiliki nilai positif dan membangun dan melakukan hal-hal yang baru. Karena ketika kita memasukkan suatu peristiwa baru, pengetahuan baru, pengalaman baru, akan menjadi nilai-nilai baru dalam diri kita, akan menjadi makna-makna baru dalam diri kita, sehingga tentunya makna baru, nilai baru akan merubah dari realitas internal kita, akan merubah perasaan kita, akan merubah emosi kita, akan merubah nantinya tingkah laku kita, perilaku kita. Dan tentunya ketika kita berubah perilaku ke arah yang lebih baik, akan menghasilkan hasil pekerjaan atau hasil yang lebih baik. Hasil yang lebih baik tentunya berkaitan dengan kesuksesan dan kebahagiaan kita. Demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat ASM Mind Center sekalian. Jangan lupa Anda untuk like, komen, share, dan tentunya subscribe demi kemajuan channel ASM Mind Center tercinta ini, agar saya mampu memberikan materi-materi yang terupdate yang tentunya bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.